yang namanya kulit saja Pak. Ini kita nih kalau coba kita bedah, itu ada 7 lapis. Saya tahu ketika saya dioperasi, dokter kasih tahu bahwa kulit Bapak ini ada beberapa lapis. Ada 7 lapis. Dan ternyata alam semesta ini Allah menyampaikan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Dan kemudian semua yang ada di dalamnya bertasbih memuji Allah. Para ahli fisika menyebutkan bahwa kita ini adalah satu kesatuan energi. Bahwa mekanisme yang ada pada di dalam diri kita ini satu mekanisme dengan apa yang ada di alam semesta ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mencoba memahami tentang sesuatu yang ada pada diri kita, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali hanya bersujud memuji kepada Allah tentang keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak pernah mengenali tentang apa yang ada pada dirinya, dia tidak akan pernah mau mengenali Allah, sehingga dia dengan merasa dirinya bangga, merasa dirinya jumawa, merasa dirinya luar biasa, mengabaikan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah kita ini, kenapa kemudian kita ada sujud? Karena memang kita ini mencoba menyatukan diri kita dengan alam ini, dengan bumi ini. Maka lihat ketika kita meninggal pun Pak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus menyatu kembali dengan alam. Tubuh kita ini, jasad kita ini memang berawal dari yang namanya air, udara, ya, tanah. Kalau nggak percaya coba unsur-unsur itu semuanya ada pada diri kita. Maka disebut dengan mikrokosmos. Kalau di luar sana ada orang yang bertawaf, Pak, ketika kita beribadah, ternyata di dalam tubuh kita pun, saya ini kebetulan punya film ya, yang memang dilakukan riset oleh orang-orang Barat, ya, para ilmuwan Barat. Cuman sayang filmnya ini. Coba kita lihat kepada makrokosmos, alam semesta, ada yang namanya rembulan. Rembulan itu kan tidak diam, Pak, berputar. Apa yang diputari? Matahari. Dan bumi kita pun berputar, ya. Ketika melalui bulan, Pak, itu namanya 1 bulan. Bumi itu berputar melalui bulan itu 1 bulan. Maka kemudian bulan ini kan dia muncul, Pak, pada setiap awal bulan. Di bulan Hijriah, Pak. Kemudian sempurnanya tanggal 15. Maka kemudian dulu orang-orang sebelum ada namanya jam, dia untuk bisa menentukan tentang pertengahan bulan. Makanya orang menyebutnya sempurna bulan tanggal 15. Ya, itu ayyamul bid, kita berpuasa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya alam semesta, makrokosmos, itu satu kesatuan. Maka siapa yang merusak diri kita, Pak, itu sama juga merusak alam semesta. Apa yang kita rusak di dalam diri kita, itu akan merusak juga alam semesta. Kenapa? Karena satu kesatuan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat, orang-orang yang mengenali diri, dia akan kemudian bersujud memuji Allah, dan kemudian dia mentauhidkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau kemudian orang belum sampai pada titik itu, dia sebetulnya tidak mengenali tentang siapa dirinya. Makanya ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan puncak ibadah adalah haji, dan puncak dari haji adalah wukuf di Arafah. Yang lain hanya tambahan. Maka kalaupun prosesi ibadah haji yang lainnya itu dilakukan, tapi wukuf di Arafah tidak dilakukan, maka orang itu tidak dianggap haji, hajinya batal. Kayak ibarat sholat. Di sholat itu ada inti yang utama di dalam sholat setelah niat. Tapi apa? Yang intinya itu kita membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena baginda Nabi menyampaikan la sholata liman la yaqra'ul fatihata. Orang tidak sholat kalau dia nggak membaca Al-Fatihah.
Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa manusia disebut dengan mikrokosmos? Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tubuh dan jiwa manusia ini adalah representasi dari alam semesta, dan manusia ini memiliki berbagai elemen yang juga terdapat dalam alam ini, yaitu air, tanah, api, dan juga udara. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini unik karena manusia juga ada yang memang disebut oleh para ilmuwan disebut sebagai rasionale animale. Apa itu? Animal yang memiliki rasionalitas. Ya. Apa itu? Hewan yang berakal budi. Dan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki akal dan budi. Dengan akalnya, ya, akal itu ada orang yang menyebut dengan logikanya, ada yang menyebut akal itu dengan hatinya, yaitu nuraninya. Kan manusia ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikasih modal kita ini hidup di dunia agar kita nih bisa menjadi wakilnya Allah di atas muka bumi. Apa modal itu? Saya sebutnya adalah capital. Capital yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifatul fil ardh ada dua. Yang pertama adalah tangible capital, yaitu berupa fisik. Fisik kita ini diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Cuman ketika fi ahsanit taqwim ini tidak dikelola dengan sebaik mungkin, tidak dikenali dengan sebaik mungkin, maka kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Maka supaya dikelola, supaya dia bisa mengenali tentang apa yang ada pada dirinya itu, maka Allah kasih yang namanya intangible capital. Apa itu? Modal yang tidak terlihat yang diberikan kepada diri manusia. Apa itu? Yang pertama adalah akal. Dengan akal manusia ini bisa berpikir rasional. Yang kedua adalah hati. Dengan hati dia bisa merasakan tentang apa yang dirasakan itu adalah karena perasaannya. Dan perasaan itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah memberikan kita yang namanya intangible capital, nurani. Dengan nurani itu kita mengenali tentang Tuhan. Itulah yang kemudian kenapa kita diperintahkan untuk masuk ke dalam diri kita, untuk mengenali tentang siapa sebenarnya diri kita. Dari mana asalnya, siapa diri kita, dari mana asalnya, apa yang dilakukan, akan kemana kelak. Itu 4 pertanyaan yang memang diajukan Allah kepada manusia ketika masih berada di alam ruh. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat ke-7 ayat 172. Surat Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Itu surat ke-7 ayat 172. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruh kita nih saat itu memang taat kepada Allah sebelum masuk ke dalam jasad. Minggu yang lalu saya sampaikan, manusia ini ketika masih berada di alam ruh masih taat. Ketika masuk ke dalam jasad, maka ada yang namanya jiwa. Jiwa inilah yang kemudian itu yang membuat kita jadi bergerak. Ruh memang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruh, quli ruh min amri rabbi. Yang membuat kita kemana kita bergerak, apa yang kita lakukan itu jiwa. Tubuh ini hanya sebuah cangkang, ya kan, wadah dari ruh dan jiwa. Sebab itulah jiwa kita ini tergantung dari pengaruh yang memang kita sering dengar, yang memang sering kita lihat, yang memang sering kita rasakan. Itu yang mempengaruhi jiwa kita. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasionalitas itu pun itu ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia menurut para ilmuwan itu disebut dengan manusia sebagai makhluk yang rasional, artinya dia memiliki yang namanya akal, memiliki budi, sehingga dengan akal ini, dengan logikanya, dengan budinya, dia mencoba menciptakan sesuatu. Yang lihat burung bisa terbang, manusia meskipun tidak punya sayap dia bisa terbang dengan akal budinya. Lihat ikan,
itu bisa berenang dan bahkan menembus ke kedalaman air, lautan. Maka manusia dengan akal budinya dia menciptakan yang namanya teknologi kapal selam. Bahkan bukan lagi kapal selam, ada teknologi yang bisa menembus. Bukan saja ke dalam lautan, tapi ke dalam tanah. Kita lihat ada yang namanya jalan menembus gunung yang dibuat terawak. Itu hasil akal budi. Bagaimana bisa presisi, bisa tembusnya sesuai dengan apa yang bisa kita harapkan. Karena itu ada teknologi, ada alat yang memang bisa membuat itu semua. Itu hasil daripada cipta karya. Karena manusia memiliki yang disebut dengan rasionale animale. Kemudian yang ketiga, manusia oleh para ilmuwan disebut dengan homo faber. Apa itu homo faber? Yaitu manusia yang bekerja atau manusia pembuat. Dalam konsep yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan alat untuk mengubah lingkungannya dan memenuhi kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan manusia homo faber. Manusia ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia dengan akalnya mampu membuat tentang yang namanya konsep-konsep, alat-alat. Nah, karena dia bisa membuat alat-alat ini, manusia disebut dengan makhluk homo faber. Ya, untuk apa? Untuk dia bisa membangun, berkarya, ya, kemudian bisa beraktivitas, membentuk tentang identitas dan peradaban manusia, sehingga ada peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat dari terusnya manusia berpikir dan berkembang, dan dia membuat tentang yang namanya karya-karya. Kemudian manusia juga disebut oleh para ilmuwan disebut dengan homo symbolicum. Manusia ini selain membuat alat-alat, manusia juga mampu membuat simbol-simbol termasuk kata-kata. Lihat, bahasa di atas muka bumi begitu sangat banyak. Selain bahasa lisan ada bahasa isyarat. Ada orang-orang suku pedalaman kita nggak ngerti tentang bahasanya. Tapi mereka sesama dengan suku pedalaman, mereka bisa memahami tentang bahasa itu. Kenapa? Karena simbol-simbol yang diciptakan oleh dirinya yang kemudian disepakati. Kita pergi jangankan ke suku pedalaman, Mbak. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang beda suku di Indonesia ini, ada yang nggak paham dengan bahasanya. Dan bahasa-bahasa itu adalah hasil simbol-simbol yang dibuat oleh manusia. Dan bahkan jangankan orang-orang suku pedalaman, orang luar negeri yang beda negara, beda warna kulit, bahasanya beda, kadang ada yang nggak bisa. Saat ini kita disebut dengan era yang disebut dengan Gen Z. Ya, bahasanya ada yang tidak mengerti, dimengerti oleh kita yang memang hidup generasi old, generasi dulu, ya kan? Ada muncul bahasa-bahasa, contoh kayak pomo, ya kan? Batu, nah itu kalimat-kalimat anak-anak Gen Z ya, yang kadang kita nggak ngerti itu bahasanya. Mereka buat sendiri tentang simbol-simbol itu. Dan manusia, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai homo symbolicum. Dan terakhir ada yang disebut dengan homo sapien. Homo sapien ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara ilmiah manusia yang disebut dengan manusia modern. Spesies ini adalah istilah secara harfiah manusia yang memiliki karakter bijak. Apa itu? Dia yang mampu mencerminkan tentang kemampuan kognitif dan adaptasi terhadap sesuatu yang ada di luar dirinya. Makanya manusia adalah makhluk yang bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Termasuk tubuh kita ini. Ketika kondisi dingin, tubuh kita ini bisa merespon. Kemudian ketika panas bisa merespon dengan cepat. Berubah terhadap lingkungan, terhadap situasi dan kondisi. Itu manusia, Pak. Dari sisi tubuhnya saja, memang manusia ini luar biasa. Nah, coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencoba meneliti tentang kehebatan-kehebatan yang luar biasa ini, manusia-manusia yang memang dia tidak merenung dan mencoba masuk ke dalam dirinya, dia mengatakan dengan keterbatasan dirinya, "Oh, memang manusia memang luar biasa." Tapi ini keluar biasaannya dia tidak pahami bahwa dia dari mana asalnya. Ya kan? Tapi bagi manusia yang terus merenung dan merenung, pada saatnya tiba dia akan menemukan, oh memang ada
yang namanya di luar jangkauan kemampuan kita manusia, dengan menggunakan akalnya pun nggak sanggup dia mencoba memecahkan dan mengungkap tentang rahasia itu. Bahkan sampai kemudian Nabi Muhammad SAW itu melakukan perenungan di Gua Hiro itu dengan cukup waktu yang lama, bukan sehari 2 hari tapi tahunan, untuk mencoba untuk menggali tentang siapa dirinya, dari mana asalnya, akan kemana, dan apa yang harus dilakukan. Sampai kemudian Allah datangkan yang namanya malaikat, dan kita diperintahkan untuk merenung. Supaya apa? Supaya kita ini nyambung, Pak, dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ini sudah nyambung antara diri kita dengan alam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya lihat, ada sebuah doa ya yang ditolak oleh Allah, kata baginda Nabi, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Doa seseorang itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena alam semesta pun memang menolak. Ya kan? Ada istilah namanya mestakung, alam semesta mendukung. Kenapa? Karena antara dirinya dengan alam yang memang menyatu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul merespon. Ya kan? Kenapa? Karena dia mencoba menyamakan frekuensi apa yang ada di dalam diri kita dengan apa yang ada di alam semesta ini, coba disatukan. Coba kita mencoba menolak terhadap mekanisme cara geraknya atau cara mekanismenya alam. Contoh, kita bisa berdiri itu karena memang frekuensinya nyambung dengan yang namanya teknologi gravitasi. Tapi coba kalau kita tolak, Pak, dengan cara apa? Tidur, jatuh, kita nggak akan bisa berdiri, Pak. Jangankan kita berdiri, Pak, nyender aja, Pak, itu bisa jatuh. Kalau kita nih tidur, ngantuk aja kita bisa kejedot, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena memang dengan gravitasinya nggak nyambung, Pak. Ya kan? Kita nih sesama orang yang seneng ngaji dengan orang yang tidak seneng ngaji, Pak. Itu pasti mental, nggak bisa, Pak. Frekuensinya beda. Orang yang beda kelompok dengan kita kumpul, Pak, nggak akan bisa bertahan lama. Itulah yang disebut dengan jodoh dalam bahasa kita. Kan? Nah, sebetulnya ketika Bapak Ibu bekerja di sini, Pak, supaya kita menyamakan frekuensi nilai-nilai yang sudah dibuat oleh BUMN yang kemudian diadopsi oleh PT-PP, itu adalah coba untuk menyamakan tentang apa yang dibuat oleh perusahaan dengan apa yang kita lakukan, maka Bapak Ibu bisa bertahan lama. Tapi kalau nggak bisa, maka Bapak Ibu nggak akan bisa bertahan lama dan perusahaan memberhentikan atau bahkan Anda sendirinya yang tidak betah dengan perusahaan ini. Jam 1:50. Ada yang mau nanya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ketangkep. Ini agak panjang nih pembahasannya kalau ini, karena memang agak sedikit ilmiah ini. Ada yang mau nanya? Apa yang saya sampaikan ketangkep gak pesannya? Mudah-mudahan ini menjadikan sebagai sebuah sarana bahwa kita ini bersyukur kepada Allah dengan kita memahami bahwa jangan coba rusak yang ada dalam diri kita, maka itu akan rusak semuanya. Kenapa? Karena sebetulnya, Pak, gambaran alam ini ada di dalam diri kita. Maka lihat, ketika kita mau membangun ada namanya amdal, kan? Kita pun sama, Pak. Sebelum makan kita nih periksa dulu itu makanan itu halal apa enggak. Karena biasanya sesuatu yang terlarang itu memang bertentangan dengan apa yang ada dalam tubuh. Ya kan? Nah, sama amdal juga sama, Pak. Kenapa harus diperhatikan? Itu akan bisa membuat bangunan menjadi labil. Ya, memang nggak boleh ditancapkan pancang, ya kan, paku bumi. Ya, paku buminya harus bisa ditancangkan ada 5 atau 10, hanya 2, Pak. Ya roboh itu bangunan. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita nih mengenali tentang siapa diri kita dulu, baru nanti kemudian akan mengenali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang perintahnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengenali tentang siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan pencerahan bagi diri dan juga bagi kita semuanya.
Dan harapan kita setelah kita tercerahkan memahami tentang ilmu-ilmu Allah yang kita kaji, yang kita pelajari, membawa dampak terhadap perubahan perilaku kita untuk kita berkarya di PTPP ini dengan karya yang terbaik yang membuat kita kelak menjadi orang-orang yang bahagia dan juga yang lainnya pun bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.